Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ala sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Minta tolong sih tutupin sih yang belakang ini. Udah. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan satu ilmu, satu kisah yang semoga ketika kita mendengarkan kisah tersebut kita bisa lebih dekat kepada Allah, lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan. Ini kisahnya seseorang yang mempunyai pekerjaan yang sangat aneh. Dulu itu ada seorang yang bekerja menjadi seorang pencuri. Pencurinya itu bukan pencuri harta uang, bukan, tapi pencuri kain kafan. Dulu itu ada seorang pencuri yang kerjaannya itu mencuri kain kafan. Jadi suatu saat si pencuri kain kafan ini ditemui oleh salah satu orang yang kaya di negara itu, di daerah itu ya. Orang kaya itu bekerjanya sebagai hakim. Tugasnya memutuskan hukuman suatu perkara. Suatu saat hakim itu tahu kalau si A ini seorang pencuri kain kafan. Akhirnya si hakim ini bilang ke si A ini, saya ini sudah tua dan sebentar lagi saya meninggal. Saya akan kasih kamu uang sebesar harganya kain kafan, tapi syaratnya kamu jangan sampai curi kain kafan saya ketika saya meninggal. Si pencuri kain kafan ini bilang, iya, saya akan mencurinya. Betul. Setelah si hakim ini bilang kepada si pencuri itu, beberapa lama kemudian dia meninggal. Akhirnya meninggal, dikuburkan. Saat malam pertama si hakim ini meninggal, si pencuri ini tetap saja pengen mencuri kain kafannya. Padahal sudah dikasih uang agar disuruh tidak mencuri. Saya tetap pengen dicuri. Akhirnya istrinya ngelarang. Istrinya kan tahu kalau suami itu pun curi kain kafan dan sudah tahu kalau dikasih uang sama si hakim itu. Bilang si istrinya, "Wes gak usah mas, kamu itu sudah dikasih uang sama orang itu. Ngapain masih mau dicuri kain kafannya?" "Enggak, saya mau tetap mencuri itu." Akhirnya pergilah ke tempat si makam itu. Makamnya si hakim itu. Dikali kuburannya. Lah, kalau mencuri kain kafan itu semuanya dikali sama dia. Ya, dikali kuburannya sampai ketemulah si hakim tersebut terbujur kaku ya di liang lahatnya di dalam itu. Dan dia itu kaget. Selama mencuri kain kafan, ini yang paling aneh. Anehnya apa? Ternyata si hakim itu tengah diintegrasi sama malaikat munkar nakir. Dia melihat langsung secara nyata. Hakimnya itu didudukkan dan munkar nakir itu sedang memeriksa si hakim ini. Berdua itu malaikatnya itu. Dilihat sama dia gak kabur, dia gak takut. Dia orangnya pemberani memang, gak takut apa-apa. Akhirnya dilihat, semua itu prosesnya dilihat sama dia. Dari munkar nakir itu yang coba gini, perbincangannya itu gini. Coba periksa kakinya si hakim, si mayat itu. Enggak, aman. Kakinya tidak pernah dibuat untuk berdosa. Tambah ke atas, semua anggota tubuhnya aman semuanya. Tangannya aman semua, tidak pernah melakukan dosa sedikit pun.
sampai ke atas, mulutnya, hidungnya, kupingnya, matanya, semuanya aman, sampai rambutnya aman, kecuali kupingnya, telinganya. Telinganya ketika dilihat yang warna yang sebelah kanan, yang sebelah kanan itu baunya wangi katanya. Sedangkan sebelah kiri baunya busuk sekali. Ya, si hakim ini kok aneh gitu loh. Si pencuri tetap lihat, tetap memperhatikan malaikat itu ngapain aja. Akhirnya ketemulah dosanya si hakim tersebut. Ketika di dunia si hakim ini memutuskan hukuman, memutuskan perkara, selalu hanya mendengar dari orang yang kaya. Ketika ada orang miskin minta diputuskan, itu tidak didengarkan, artinya diremehkan. Jadi si hakim ini semuanya ibadahnya bagus, cuman satu kesalahannya. Ketika memutuskan, dia itu lebih banyak pro kepada yang kaya. Yang kaya itu didahulukan, didengarkan, dikasih perhatian. Kalau yang miskin nggak direken, diremehkan, diperlama, dipersulit. Soalnya akhirnya dengan melihat langsung si pencuri itu, malaikat itu entah mungkar atau nakirnya itu disuruh meniup telinganya si hakim. Ketika ditiup, telinganya itu mengeluarkan api. Mengeluarkan api sehingga apa? Kuburan itu penuh dengan api sampai si pencuri itu kena matanya dan buta. Kena matanya dan buta. Akhirnya dia segera naik ke atas, dia tutup kembali kuburannya, dia pulang dalam keadaan buta. Sejak saat itu dia tobat setobatnya. Semenjak itu hidupnya itu dibuat kebaikan, ibadah, kebaikan, ibadah, kebaikan. Gak pernah melakukan sesuatu yang dilarang lagi. Jadi hikmahnya di sini apa? Makanya kalau kalian punya teman, seseorang, keluarga yang miskin, kadang itu agak diremeh. Semuanya kita punya 2 sepupu gitu. Sepupunya satunya ayahnya kaya, sepupu satunya ayahnya, keluarganya dari kurang tidak mampu, miskin itu. Kadang kita itu lebih memilih teman yang sepupu yang kaya. Orang yang pilih-pilih itu seperti banyak itu terjadi itu di keluarga, di teman, di pekerjaan. Oh, kalau orang yang kaya kita deketin, kita Kalau seperti saya yang di pondok itu, saya kan nggak tahu dia kaya apa miskin, moro-moro kita bertemu, nggak taunya dia kaya kan. Apalagi ketika menjadi hakim, memutuskan suatu perkara, itu dosanya cuma 1, tapi tidak adil, tapi itu parah banget. Sampai malaikat mungkar itu nggak tahu malaikat yang mana itu meniup telinganya itu mengeluarkan api yang sangat dahsyat di kuburannya itu. Itu bagaimana kita yang banyak dosanya, kakinya banyak dosanya, ketika dicek bersama malaikat, kakinya dulu yang dibakar. Langsung ke atas, ke tangannya, ke ininya, ke matanya. Naudzubil. Semoga semuanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita di dunia ini selalu berperilaku baik dan tidak membuat kesalahan yang percuma kayak itu. Dan langsung dibuka akidah akhlaknya.